Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bi hudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa'ala dalam majelis ilmu yang berbarokah, majelis iman, majelis taqwa, majelis akhirat yang diharapkan bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jembatan bagi kita untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kata Rabi'ah bin Abdurrahman, gurunya Imam Malik, al-ilmu wasilatun ila kulli fadilah. Ilmu itu adalah sarana menuju semua kebaikan. Jadi semua kebaikan di dunia dan di akhirat sumbernya adalah ilmu agama, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita pada kitab 40 hadis seputar keluarga Samawa. Sampai hadis keberapa sekarang? 11 ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-11 insyaallah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-11. Doa orang tua buat anaknya. Ada kesalahan? Buat anak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, yaitu nama asli beliau siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Beliau seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, sekitar 5.000 hadis lebih. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasu da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihinna. Ada 3 doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa keraguan di dalamnya. Artinya doa 3 orang ini pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu. Tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa mereka mustajab. Siapa saja mereka? Yang pertama, da'watul madlum, doa orang yang terzolimi. Makanya hati-hati dari menzolimi orang. Hendaknya bagi kita menjadi manusia nol kezaliman. Karena jika kita menzolimi orang lain, lalu orang lain tersebut curhat dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya akan tembus ke langit. Ya. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaka wa bainallahi hijab. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, waspadalah dari doanya orang yang terzalimi, karena tidak ada tembok penghalang antara Allah Subhanahu wa taala
dengannya. Artinya doanya itu apa? Mustajab. Maka hendaknya bagi kita untuk berhati-hati dari zalim sama orang. Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hatilah kalian dari kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan besok pada hari kiamat. Baik mendolimi dengan lisan kita, mendolimi dengan tangan kita, mendolimi dengan jabatan kita, ya, walaupun orang yang kita dolimi tidak berdaya, mungkin kita lebih kaya, mungkin kita lebih gagah kuat, kita lebih tinggi jabatannya, tapi kalau dia sudah mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siapa yang bisa menang berhadapan dengan Allah SWT? Ya. Yang kedua, wada'watul musafir, doanya orang yang safar. Oleh karenanya kalau kita sedang safar, gunakan saat safar tersebut untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih kalau safarnya ya safar ke Mekah, ke Madinah untuk umroh, ya, maka itu adalah safar yang barokah. Hendaknya safar tersebut digunakan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kenapa doa orang yang musafir itu mustajab? Karena orang yang musafir dia sedang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita aja misalkan kalau sedang naik kendaraan atau naik pesawat, itu kita butuh sama pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita betul-betul diajarkan untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita keluar rumah, berdoa apa? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal. Karena kita nggak tahu. Ketika kita keluar rumah, naik mobil, naik kendaraan, apalagi naik pesawat, kita nggak tahu. Ya, apa yang terjadi saat safar. Makanya ketika safar, orang betul-betul butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ini yang menjadi pembahasan. Wada'watul walid liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita anjuran agar orang tua mendoakan anak-anaknya. Karena doa seperti yang dikatakan oleh para ulama, kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ad-du'a'u miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Doa itu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, karena semua keinginan, semua rencana, semua cita-cita kita tidak ada yang bisa mewujudkannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk harapan dan cita-cita kita untuk memiliki keluarga yang samawa, memiliki istri yang salehah, suami yang saleh, anak-anak yang saleh, yang salehah, menjadi permata bagi kita sebagai orang tua. Tidak ada yang bisa mewujudkan semua impian dan harapan tersebut kecuali hanya Allah SWT semata. Terkadang sebagian orang ya bercita-cita, bermimpi memiliki rumah tangga yang samawa, namun dia lupa untuk mengetuk pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lupa ya untuk melangitkan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia
hanya mengandalkan kehebatan dirinya. Dia hanya bergantung pada parenting, ilmu kecerdasan yang dipelajarinya. Padahal semua itu tidak ada artinya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mentakdirkannya. Karena makhluk adalah makhluk yang lemah. Sehebat apapun kita, pada dasarnya kita adalah makhluk yang lemah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun parenting orang tua, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada anak kita, ya nggak bisa. Kurang hebat apa Nabi Nuh alaihi salam dalam mendidik anak-anaknya, tapi anaknya nggak dapat hidayah. Kurang hebat apa Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahi pamannya Abu Talib, tapi Allah SWT mentakdirkan tidak memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, yaitu Abu Talib, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Kurang hebat apa Nabi Ibrahim ketika mendakwai ayahnya, tapi Allah SWT berkehendak untuk tidak memberikan hidayah kepada ayahnya. Jadi salah satu kunci kebahagiaan dalam rumah tangga yang sangat penting adalah kita bersimpuh di hadapan Allah SWT. Kita berdoa kepada Allah SWT. Kita merengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di waktu-waktu yang mustajab, antara azan dan qomat, sepertiga malam terakhir, dalam sujud, dalam tasahud akhir, sebelum salam, ketika hari Jumat, apalagi sore hari, dan lain sebagainya dari waktu-waktu yang mustajab. Lebih-lebih juga saat kita berpuasa, apalagi puasa Ramadan. Ini waktu-waktu yang mustajab, hendaknya kita manfaatkan untuk banyak berdoa. Makanya dalam berumah tangga, kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Mulai dari awal pernikahan hingga aktivitas keseharian. Misal di awal pernikahan Islam mengajarkan ketika kita hadir dalam resepsi pernikahan walimah, hendaknya mendoakan mempelai. Doa. Bukan cuma hadir makan doang. Tapi yang paling penting adalah apa? Doakan. Apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, itu kalau kita misalkan ada undangan nikahan, walimahan, jangan lupa untuk mendoakan kedua mempelai dengan doa yang diajarkan oleh Nabi tersebut. Semoga diberkahi pernikahannya dalam suka dan duka, dan mudah-mudahan keduanya dikumpulkan dalam kebaikan di dunia hingga ke surga. Begitu juga seorang suami ketika awal bertemu istri, dianjurkan untuk memegang ubunnya lalu berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan istriku ini, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Ketika mohon maaf suami istri akan melakukan hubungan badan, dianjurkan untuk doa. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Demikian seterusnya. Dalam kehidupan rumah tangga kita ada zikir-zikir, doa-doa yang dianjurkan. Terutama dua doa yang sangat penting. Pertama, doa yang disebut oleh orang Indonesia doa sapu jagat.
Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Perbanyak doa ini. Karena doa ini kata para ulama doa yang singkat tapi padat. Mengandung semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Makanya kata sebagian ulama, kalau kita bingung mau doa apa, doa aja ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena ini mencakup semua kebaikan. Ya Allah, berikan kepada kami hasanah. Hasanah itu artinya apa? Kebaikan. Kebaikan di dunia mencakup ya kesehatan, mencakup keluarga yang samawa, mencakup rizki, ya, mencakup apa lagi, ya, kebaikan di dunia dan di akhirat, semuanya tercakup di dalam doa ini. Demikian juga kebaikan di akhirat, mendapatkan surga, terhindar dari neraka, bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpul dengan keluarga, reuni bersama dengan keluarga kita kelak di surga, bertetangga dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersanding dengan Nabi kelak di surga, dan kebaikan-kebaikan yang lain di akhirat. Demikian juga yang kedua, doa yang sangat penting juga yang perlu kita selalu panjatkan untuk kebaikan keluarga kita adalah doa ibadur rahman di akhir-akhir surat Al-Furqan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, ya Allah, jadikanlah istri kami dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata bagi kami. Maksudnya apa? Jadikan mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang soleha. Karena tidak ada yang membuat ya penyejuk mata, menyejukkan hati orang tua daripada melihat anak-anaknya, istrinya menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Itu yang paling apa? Membuat bahagia orang tua. Maka intinya salah satu kiat ya untuk menggapai kebahagiaan dalam rumah tangga adalah memperbanyak apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, berikutnya hadis yang ke-12. Anjuran memperbanyak keturunan. Anas bin Malik radhiyallahu an, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya, ini pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, termasuk 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Beliaulah yang didoakan oleh Nabi, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa atil umrahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anak keturunannya dan panjangkan umurnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tazawwaju al-wadud al-walud. Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur. Al-walud subur, maksudnya subur itu calon banyak anak. Ya, subur, tanamannya subur. Yakni apa? Ya, dia calon banyak anak. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Karena saya, yaitu Nabi SAW, berlomba-lomba memperbanyak umat besok pada hari kiamat. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, anjuran untuk menikah. Tazawwaju, menikahlah. Berarti ini anjuran untuk menikah. Makanya syariat Islam sangat menekankan untuk menikah. Karena menikah banyak sekali manfaatnya. Baik manfaat-manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Di antara manfaatnya yang paling inti adalah
menjaga kehormatan kita, kesucian diri kita, agar kita tidak terjerumus dalam dosa dan maksiat seperti zina, LGBT, onani, dan pelecehan-pelecehan atau kelainan-kelainan seksual lainnya. Yang kedua, di antara manfaat dari pernikahan adalah memperoleh keturunan. Makanya salah satu tujuan pernikahan adalah memperoleh keturunan. Ya, memiliki anak-anak yang saleh, yang salihah. Karena anak itu adalah anugerah. Anak itu adalah investasi berharga bagi orang tua. Ketika di dunia, ketika di alam barzah, dan ketika kelak di surga. Ya. Yang ketiga di antara manfaat dari pernikahan juga akan menjadikan orang lebih tenang. Ya, orang lebih tenang. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan agar kalian mendapatkan ketenangan. Ini tujuan dari pernikahan. Agar kalian saling mencintai dan menyayangi di antara kalian. Jadi intinya hadis ini menunjukkan kepada kita untuk apa? Anjuran menikah. Makanya kalau kita punya anak yang udah waktunya nikah, jangan ditunda-tunda. Jangan mempersulit anak kita. Karena zaman kita sekarang zaman yang penuh dengan fitnah. Kalau kita mempersulit pernikahan anak kita, menunda-nunda, maka itu akan menjerumuskan mereka ke dalam kubang dosa dan maksiat. Ya, sebagai orang tua, hendaknya bagi kita mendukung anak-anak kita dalam kebaikan, ya, mensupport mereka dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Tidak perlu dihantui dengan was-was dari setan. Terkadang sebagian orang tua, ya, dihantui dengan rasa takut. Oleh karenanya hendaknya bagi kita bertawakal kepada Allah SWT. Selama niat kita baik, ya, pilihannya tepat, bismillah. Ya. Yang kedua, di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini adalah salah satu tujuan inti dari pernikahan adalah memperoleh keturunan. Tazawwajul wadudal walud. Menikahlah dengan wanita yang, ya, penyayang dan subur, karena saya berlomba-lomba memperbanyak umat. Maka ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan dari pernikahan adalah memperoleh keturunan. Oleh karenanya dari sini dapat kita ambil faedah juga, ya, salahnya konsep child free, yaitu menikah dengan komitmen tidak punya anak. Dan sebagian orang, ya, mencetuskan konsep child free, menikah tapi nggak pengen punya anak. Maka ini bertentangan dengan agama, bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis, bertentangan dengan fitrah. Karena fitrah manusia senang memiliki apa? Anak. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. La takrahul banat fa innahunnal mu'nisatul ghadiyat. Kata Nabi juga sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya, kata Nabi, jangan kalian benci anak-anak perempuan karena mereka itu menyenangkan dan berharga. Jadi anak-anak itu adalah permata bagi kita. Anak-anak itu adalah menyenangkan untuk kita. Makanya salah satu tujuan pernikahan adalah memperoleh keturunan. Ya, memperoleh keturunan. Oleh karenanya, ketika kita menikah, ketika kita, ya,
mohon maaf, yaitu berhubungan badan. Niatkan salah satunya adalah memperoleh keturunan yang saleh dan salihah. Bukan hanya untuk pelampiasan syahwat, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, tapi lebih daripada itu. Niatkan, satu, untuk ibadah. Dua, niatkan untuk tadi membentengi diri kita, melindungi diri kita dari hal-hal yang haram. Tiga, niatkan juga untuk memperoleh keturunan yang saleh dan salihah, sehingga menjadi investasi akhirat bagi orang tuanya. Dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah, yaitu anjuran menikahi wanita yang memiliki dua kriteria ini. Apa dua kriteria ini? Satu, penyayang. Jadi cari perempuan yang penyayang. Ya, berarti perempuannya juga harus berusaha menjadi apa? Penyayang, lembut. Jangan yang galak. Nah itu. Ya. Ada buku judulnya Ibu Galak Kasihan Anak. Nah, Ibu Galak Kasihan Anak. Bukan kasihan anak saja, suaminya juga kasihan nanti. Ya, diomelin terus nanti. Nah, jadi wanita yang penyayang. Ya. Kenapa? Karena kalau kita memiliki istri yang penyayang, ya, maka seorang suami pun akan betah di rumah karena dia disayang sama istrinya. Demikian juga ya, ketika seorang itu memiliki istri yang penyayang, maka dia pun nanti akan sayang kepada anak-anaknya. Ini penting, karena ibu itu ya adalah memiliki peran yang sangat besar dalam mendidik anak. Kalau ibunya tadi galak, kasar, nanti kasihan anaknya. Mungkin kalau suami masih agak tahan banting lah gitu ya. Tapi kalau anak, kasihan. Dia sudah tidak berdaya, ya, diomelin terus, dikasarin terus, kasihan. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita membiasakan diri untuk menjadi orang-orang yang lembut, penyayang. Kalau udah terlanjur gimana Ustaz? Udah terlanjur nih, suka ngomel, suka galak, ya. Gimana caranya? Berusaha melembutkan diri. Berusaha, ya. Makanya Nabi mengatakan, innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Ilmu itu dengan dipelajari dan kelembutan itu dengan melembutkan diri. Artinya berusaha, jangan nyerah, jangan beralasan, wah saya sejak dulu memang begini kok, nggak bisa dirubah. Siapa bilang nggak bisa dirubah? Bisa. Binatang buas saja kalau dilatih bisa jadi jinak. Itu binatang buas, ya. Masa kita nggak bisa kalah sama binatang? Ya, jadi hendaknya ini kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua, cari yang walud. Walud itu tadi subur. Subur itu artinya calon banyak anak. Calon banyak anak. Walud itu tadi yakni calon banyak anak kalau memang dia belum nikah, artinya masih gadis. Kalau dia sudah nikah, janda, berarti sudah banyak anak. Jadi walud itu ada dua kemungkinan. Kalau kemungkinan yang pertama, banyak anak. Kalau dia sudah pernah nikah. Misalkan nikah dengan janda, oh anaknya berapa? 10, berarti memang dia subur. Baik. Kalau dia masih gadis, bagaimana cara mengetahuinya bahwa dia subur? Kata para ulama, caranya adalah dengan melihat kepada keluarganya, pada ibunya, kepada saudarinya, bibinya, karena buah tak jauh dari pohonnya, ya kan?
buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Misalkan pas kenalan, misalkan anak keberapa? Anak ke-12 misalnya. Wah, mantap ini. Bisa bikin timnas nanti. Ya. Berarti dia subur dari keturunan yang subur. Karena ibunya saja anaknya banyak gitu kan. Dan biasanya anak itu nggak jauh dari orang tua. Itu maksudnya. Ya. Jadi al-walud, yang dimaksud al-walud di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, janda, berarti dia sudah terbukti bahwa dia punya anak. Yang kedua, kalau dia belum nikah, maka caranya dengan melihat kepada keluarganya. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah larangan dari tabattul. Tabattul itu apa? Apa namanya? Tabattul itu nggak mau nikah. Ya, nggak mau nikah. Ada sebagian orang itu nggak mau nikah, mengebiri. Atau kalau seperti kalau di agama yang lain itu ada yang kayak biarawan biarawati itu nggak mau apa? Nikah. Ya, nah ini dilarang dalam agama Islam. Dulu di zaman Nabi SAW ada 3 orang datang kepada istri-istri Nabi bertanya tentang ibadahnya Nabi SAW. Akhirnya yang satu mengatakan, saya akan sholat terus tidak akan tidur. Yang satu lagi mengatakan, saya akan puasa terus tidak akan berbuka. Yang satu lagi mengatakan, saya akan menjomblo terus, nggak bakalan menikah. Sampailah berita itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menegur mereka. Kaliankah yang mengatakan begini dan begini? Iya wahai Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, adapun saya, orang yang paling bertakwa di antara kalian, orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Saya saja sholat tapi saya juga tidur. Saya puasa tapi saya juga berbuka. Dan saya juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan golonganku, bukan termasuk golonganku. Jadi kalau ada orang yang beragama dan beribadah dengan cara tidak menikah, itu adalah keliru. Ya, itu justru malah menyerupai tadi biarawan biarawati, ya, yang itu adalah agamanya orang-orang Nasrani. Dan kita dianjurkan untuk menyelisihi orang-orang kafir. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Makanya di dalam agama Islam dilarang mengebiri, ya, nggak mau nikah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena seorang ketika dia mengebiri, maka itu akan menimbulkan mafsadat, kerusakan. Bisa jadi dia akan terjerumus di dalam hal yang haram. Ya, kemudian kalau dia tidak menikah, itu dari sisi kesehatan juga berbahaya. Seorang ulama Al-Juwaini dalam kitab Nihayatut Tarikh pernah mengatakan, an-nikahu min asbabi zawalil junun kama annal uzubata min asbabil junun. Nikah itu salah satu obat penghilang kegilaan. Sebagaimana tidak menikah itu termasuk faktor kegilaan. Jadi orang kalau dia nggak mau nikah, itu bisa-bisa apa? Gila, stres, galau, ya. Nah, oleh karenanya, ya, hadis ini menunjukkan kepada kita anjuran untuk menikah dan larangan dari tadi, ya, menjomblo, mengebiri, ya, komitmen nggak mau nikah. Dan di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini adalah larangan pembatasan keturunan.
yang bersifat permanen. Karena Nabi SAW justru menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak keturunan. Tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirun bikumul umama. Saya berlomba-lomba memperbanyak umat. Ya, oleh karenanya jangan dibatasi cuma 1, 2. Seperti dalam program ya KB misalkan cukup 2 saja. Setelah itu ditutup. Ini adalah keliru. KB ada 2 macam. Pertama, KB yang sifatnya permanen. Ya, yang tujuannya adalah pembatasan. Misalkan membatasi 2 saja. Setelah 2, udah diputus rahimnya, ditutup. Maka ini hukumnya haram. Hukumnya haram karena bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan hadis ini, di mana Islam menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak keturunan. Dan ini salah satu agenda orang-orang kafir untuk mempersedikit jumlah umat Islam. Yang kedua, KB yang sifatnya tidak permanen, yang tujuannya adalah pengaturan. Yang tujuannya adalah pengaturan ya jarak antara anak pertama dengan kedua, kedua dengan ketiga, ya, maka ini boleh karena sifatnya hanya sementara. Ini bukan pembatasan, tetapi pengaturan. Bedakan antara yang pertama dengan yang kedua. Kalau yang pertama itu pembatasan, nah itu yang nggak boleh, yang diharamkan oleh para ulama. Adapun yang kedua itu pengaturan. Jadi mungkin kalau dia setiap tahun punya anak, mungkin repot ya. Akhirnya diatur ya, libur dulu misalkan. Baru setelah 3 tahun berikutnya sudah siap ya, dia buka lagi misalkan. Jadi sifatnya hanya sementara. Ya. KB yang sifatnya sementara. Kan ada macam-macam ya, ada kayak obat, ada yang pakai IUD, ada yang pakai tanggalan, ya. Tapi biasanya kalau pakai tanggalan seringnya gagal juga, ya. Intinya adalah KB itu ada 2 macam. Kalau sifatnya adalah pembatasan dan itu permanen, maka hukumnya haram, nggak boleh. Tapi kalau sifatnya hanya sementara dan tujuannya adalah pengaturan, bukan pembatasan, maka ini boleh. Ya, jadi bedakan antara keduanya. Baik, berikutnya hadis yang ke-13. Keluarga adalah tanggung jawab bersama. Ani bin Umar radhiyallahu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Ibnu Umar dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Di setiap kita itu adalah pemimpin dan kita semuanya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang keluarganya. Dan pemimpin secara mutlak dalam rumah tangga adalah suami. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin atas kaum wanita, atas istrinya. Karena kelebihan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki. Dan karena merekalah yang menafkahi istrinya. Jadi
Ayat ini menegaskan bahwasanya pemimpin secara mutlak dalam rumah tangga itu adalah suami. Maka jangan digugat kepemimpinannya. Ya, kalau kita menggugat kepemimpinannya, ini pemberontakan dalam rumah tangga. Ya, sebagian rumah tangga justru yang menjadi pemimpinnya adalah istri. Ya, ini bertentangan dengan ayat yang mulia ini, dan bertentangan juga dengan fitrah. Ya, fitrah fitrah dalam pernikahan yang memimpin adalah laki-laki, karena laki-laki memiliki kelebihan atas kaum wanita. Ini secara umum, secara umum. Baik. Kemudian yang kedua, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang istri adalah pemimpin dalam rumahnya dan bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. Ya. Artinya seorang istri dia juga bertanggung jawab tentang wilayahnya, tentang kewajiban-kewajibannya. Bagaimana dia harus menjaga rumah, merawat anak, dan tugas-tugas istri yang lain. Kemudian wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Budak juga adalah pemimpin pada harta tuannya dan bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. War rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Demikian juga seorang adalah pemimpin, seorang anak adalah pemimpin pada harta ayahnya dan bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab tentang kepemimpinannya. Baik, inti dari hadis ini maksudnya adalah bahwa setiap kita memiliki tanggung jawab, memiliki tugas, memiliki kewajiban. Ya, suami memiliki kewajiban, memiliki tugas yang harus dia emban, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT tentang tanggung jawabnya tersebut. Begitu juga seorang istri, dia punya tanggung jawab, dia punya kewajiban, dan dia harus fokus menjalankan kewajibannya tersebut karena dia akan ditanya oleh Allah SWT tentang tanggung jawabnya. Jadi masing-masing kita, baik suami ataupun istri, punya kewajiban, punya tanggung jawab. Ya, dan itu sudah diatur di dalam agama Islam. Ya, kewajiban suami apa, kewajiban istri apa, tugas suami apa, tugas istri apa, sudah diatur. Tinggal kita menjalankan. Ibaratkan dalam perusahaan, semuanya sudah ada SOP-nya, sudah ada aturannya. Tinggal kita menjalankan. Ya, dalam Islam ini Masya Allah sudah diatur. Suami tugas intinya apa? Satu, misalkan tugas suami itu adalah mencari nafkah. Itu tugas suami, bukan tugas istri. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaknya seorang suami menafkahi istrinya dan anak-anaknya. Berdosa seorang suami jika dia tidak menafkahi keluarganya. Yang kedua, di antara tugas seorang suami mendidik. Ini tugas inti seorang suami, bukan hanya mencari uang, tapi yang paling inti daripada itu, menggandeng tangan istrinya menuju surga, melindunginya dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Lindungi keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Yang ketiga, tugas suami juga adalah apa? Memperlakukan istri dengan baik, berakhlak mulia, berlemah lembut kepada istrinya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah mereka, para istrimu, dengan baik. Ya, jangan mentang-mentang karena pemimpin dalam rumah tangga, tapi kita bersikap
ya semena-mena terhadap istri, itu nggak boleh juga. Ya, bahkan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang penyayang terhadap bawahannya. Yang kedua, tugas istri juga sudah diatur dalam agama Islam. Ya, misal dia harus taat kepada suaminya. Tugas seorang istri taat kepada suaminya, kecuali dalam hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tugas seorang istri juga, kewajiban seorang istri adalah bersyukur atas kebaikan-kebaikan suami. Jangan malah kufur nikmat. Di antara kewajiban seorang istri juga adalah bagaimana dia ya menjaga harta suami, mengelolanya dengan baik. Karena biasanya suami mencari nafkah, tapi yang mengatur ya keuangan biasanya adalah wanita, ya, untuk belanja, untuk kebutuhan ini, kebutuhan itu. Maka seorang wanita harus pandai mengatur keuangan suami, tidak boros tapi tidak pelit. Yang keempat, ya apa? Tugas seorang istri juga misalkan adalah bagaimana dia menjaga kehormatannya. Jangan mengkhianati, ya. Jangan mengkhianati pernikahan yang telah dijalin bersama. Jadi masing-masing memiliki apa? Tanggung jawab. Masing-masing memiliki kewajiban. Maka kita harus fokus sama tanggung jawab masing-masing. Terlepas apakah pasangan kita menjalankan tugasnya, kewajibannya atau tidak. Ini poin penting ya, yang perlu diperhatikan, baik bagi para suami ataupun bagi para istri. Kita hendaknya masing-masing fokus sama tanggung jawab masing-masing, kewajiban masing-masing. Suami fokus sama tanggung jawabnya, ya, terlepas apakah istri menunaikan kewajibannya atau tidak. Istri pun demikian, dia fokus sama kewajibannya, tugasnya, ya, terlepas apakah sang suami menjalankan kewajibannya atau tidak. Kenapa? Karena masing-masing kita akan ditanya tentang tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab pasangan kita. Suami ditanya tentang tanggung jawabnya, ngapain dia tidak misalkan menafkahi istrinya? Bukan ditanya tentang tanggung jawab istri. Istri juga demikian. Kita semuanya akan ditanya tentang kewajiban kita masing-masing. Maka fokus utama kita adalah bagaimana kita masing-masing menjalankan kewajiban kita masing-masing. Dulu Nabi SAW dalam masalah hubungan antara rakyat dengan pemimpin mengatakan apa? Ya, addu ilaihim haqqahum wasallallahu haqqahum. Ya, ketika Nabi SAW memberitakan nanti ada pemimpin-pemimpin yang zalim, Nabi mengatakan tunaikan hak mereka dan mintalah kepada Allah hak kalian. Maksudnya apa? Laksanakan tugas kalian sebagai rakyat. Terlepas apakah mereka, para pemimpin tersebut menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin atau tidak. Ya, walaupun mereka pemimpin-pemimpin yang zalim, tetap kalian harus apa? Menjalankan kewajiban kalian sebagai rakyat, harus taat, mendengar, ya, begitu juga. Misalkan sering kita dengar sebagian seorang istri mengeluh tentang suaminya, suaminya begini, ya, tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Maka kita katakan, wahai para istri, fokuslah sama apa? Tugasmu, fokuslah sama kewajibanmu. Ada yang lebih parah daripada anti. Siapa? Ya, istri Fir'aun. Siapa namanya? Istri Fir'aun? Asia, wanita yang dijamin masuk surga. Tentu Fir'aun, suaminya, tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang harus mendidik, ya, justru malah menjerumuskan ke neraka, mengajak ke neraka. Bahkan dia sendiri yang mengatakan, ana rabbukumul a'la, sayalah
adalah Rob kalian yang maha tinggi. Tapi Asia, dia tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Inilah wanita-wanita yang hebat, yang fokus sama apa? Kewajibannya, yang fokus sama tugasnya. Walaupun mungkin ya suaminya tidak seperti yang diharapkan olehnya. Ya mungkin suami kita, saya yakin sekurang-kurangnya suami kita, ya dia masih lebih baik daripada Fir'aun. Iya kan? Oleh karenanya, kalau Asia saja dia fokus sama tujuannya, sama kewajibannya, ya maka hendaknya bagi kita sebagai seorang istri untuk fokus sama tanggung jawab kita. Begitu juga suami. Kadang suami juga begitu. Sebaliknya, istri saya begini, istri saya begitu. Nah, antum fokus sama tujuan antum. Fokus sama kewajiban antum. Ya. Adapun kekurangan istri, tidak ada pasangan yang sempurna. Tidak ada pasangan yang sempurna. Pasti semuanya ada kekurangannya. Ya. Istri kita bukan bidadari. Kita juga bukan malaikat. Kita pasti banyak salahnya juga. Makanya kalau kita mendapati ada kekurangan pada pasangan kita, satu, banyak istighfar kepada Allah SWT. Bisa jadi kekurangan pasangan kita karena dosa-dosa kita. Ya. Yang kedua adalah introspeksi. Introspeksi. Ya. Mungkin ya kita juga banyak kekurangannya. Sehingga kita sama-sama apa? Memperbaiki diri. Baik. Intinya, ma'asyiral muslimin, hadis ini menunjukkan bahwa masing-masing kita memiliki apa? Tanggung jawab yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bertanggung jawab sebagai seorang suami, kita bertanggung jawab sebagai seorang istri, kita bertanggung jawab sebagai seorang anak, sebagai orang tua. Maka hendaknya bagi kita fokus sama tanggung jawab kita masing-masing. Ya, siapkan jawaban terbaik ketika nanti Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, ya, bertanya kepada kita di pengadilan akhirat nanti. Berikutnya, hadis yang ke-14. Memilih nama terbaik untuk anak. Anil Musayyib ibni Hazn. Dari Musayyib bin Hazn radhiyallahu anhu. Anna abahu ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Bahwasanya ayahnya berarti siapa? Hazn. Kan Musayyib bin Hazn, berarti ayahnya yaitu Hazn pernah datang kepada Nabi SAW. Faqala, lalu dia mengatakan kepada Nabi. Faqala, lalu Nabi mengatakan kepadanya, Masmuk, siapa namamu? Qala Hazn. Ayahnya Musayyib itu menjawab, Hazn. Nama saya Hazn. Hazn itu artinya kesedihan. Qala anta sahlun, kata Nabi, engkau adalah Sahl. Maksudnya apa? Ganti aja namanya. Hazn nggak bagus. Mosok nama sedih gitu. Ya. Namanya menyedihkan. Jadi ganti aja dengan Sahl. Sahl itu artinya kemudahan. Ganti nama yang baik. Karena nama itu adalah doa. Qala, tapi dia nggak mau suruh ganti Nabi, disuruh ganti namanya dia nggak mau. La ughayyiru isman sammanihi abi. Saya tidak akan merubah nama pemberian ayahku. Ngeyel, disuruh Nabi ngerubah tapi nggak mau dia. Ini nama pemberian bapak saya. Ya. Baik. Qala Ibnul Musayyib, Sa'id ibnul Musayyib maksudnya. Qala fama zalatil khusunatu fima ba'du. Oleh karenanya kesedihan selalu menyelimuti kami setelah itu. Artinya apa? Karena nggak mau dirubah, ya akhirnya keluarga kami selalu apa? Diselimuti oleh kesedihan. Karena tadi nama itu adalah doa. Baik.
Maka hadis ini menunjukkan kepada kita anjuran bagi orang tua untuk memberi nama yang terbaik untuk anak. Kalau kita punya anak, beri nama yang baik untuk anak kita. Karena nama adalah doa. Nama adalah sebuah tanda optimisme. Makanya seringkali orang itu akan sesuai dengan namanya. Coba perhatikan masing-masing. Koreksi namanya masing-masing. Ya. Artinya apa masing-masing? Nah, itu sesuai apa tidak? Wa qallama absarat aynaka dza laqabin illa wa ma'nahu in fakkarta fi laqabihi. Jarang sekali kamu mendapati orang yang memiliki nama, kecuali kalau kamu perhatikan, namanya akan sesuai dengan pemiliknya. Dulu saya punya teman, ada nama dia Abu To'am. Abu To'am itu namanya artinya bapaknya makanan. Namanya itu Abu To'am, bapaknya makanan. Bener Pak, doyan makan akhirnya. Gemuk. Nah, ini. Namanya saja Abu To'am gitu. Ya. Jadi orang itu biasanya sesuai dengan nama. Sesuai dengan nama. Oleh karenanya kita harus selektif dalam mencari nama. Jangan asal-asalan. Kadang sebagian orang itu asal-asalan ngasih nama. Pokoknya nemu di Al-Quran aja. Nemu di Al-Quran. Akhirnya kadang-kadang lucu. Dulu tetangga perempuan ada namanya musyrikah. Perempuan namanya musyrikah. Padahal artinya apa itu? Wanita yang musyrik. Waduh, bahaya banget. Ya, alasannya wah itu kan nemu di Al-Quran. Ya. Abu Lahab juga ada Pak. Tabbat yada Abu Lahab, ya kan? Masa dinamai anaknya Abu Lahab? Ya. Ya, jadi iblis juga ada dalam Al-Quran. Apa kita kemudian menamai anak kita dengan iblis? Enggak. Jadi kita harus tahu artinya apa, harus selektif. Dulu saya punya teman juga, ya, namanya Muhammad Ahwal. Muhammad Ahwal. Jadi pas dia absen, ketawa semuanya. Dia bingung, kenapa pada ngetawain namanya ini? Karena dia nggak tahu santri baru gitu ya. Kenapa pada ngetawain? Oh, dikasih tahu, Ahwat itu artinya apa? Perempuan. Nah, kamu laki-laki masa namanya Muhammad Ahwat. Akhirnya ya ganti nama Muhammad Ikhwan. Muhammad Ikhwan. Nah, intinya maksudnya hendaknya bagi kita untuk mencari nama yang baik, ya. Nama yang baik itu bagaimana? Satu, nama yang disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Itu nama yang baik. Ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Begitu juga misalkan Abdul Malik, Abdul Razak, dan lain sebagainya. Karena penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nama para nabi. Ya, memberi nama dengan nama-nama para nabi bagus. Misalkan Sulaiman, ya, Muhammad, Yusuf, ya, Yunus. Bagus. Baik. Kemudian yang ketiga nama para sahabat. Dulu ada seorang ulama punya anak laki-laki 10, dikasih nama 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Anak pertama Abu Bakar, anak kedua Umar, anak ketiga Utsman, anak keempat Ali, begitu seterusnya. Ya. Ada juga seorang ulama punya anak 10 perempuan semuanya, dikasih nama istri-istri Nabi.
Khadijah, Aisyah, Hafsah, Saudah, begitu seterusnya. Ya, itu nama-nama yang terbaik. Hindari nama-nama yang terlarang. Nama-nama yang merupakan ciri khas orang kafir, misalkan. Ya. Makanya kita harus tahu ini artinya apa ini. Itu harus tahu. Jangan nanti dikasih nama-nama yang itu merupakan lambang kekufuran. Atau dia adalah nama tokoh, ya, orang-orang kafir misalkan. Orang kadang-kadang, wah ini ngefans sama misalkan Ronaldo, dikasih nama anaknya Ronaldo karena dia ngefans sama Ronaldo. Ngefans sama Messi, akhirnya anaknya dikasih Messi. Ya. Nah, perempuan juga begitu kadang-kadang. Mungkin dia ngefans sama artis Korea, dikasih ya nama siapa Korea. Nah, saya nggak ngerti saya. Tapi intinya yaitu apa? Jangan kita memberi nama itu nama-nama orang-orang kafir, ya, nama-nama lambang-lambang kekufuran dan lain sebagainya. Pilih nama-nama yang baik karena nama itu adalah doa. Baik, berikutnya hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila an khairin nisa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang kriteria istri terbaik. Ya, ini penting nih untuk para akhwat, para ummahat. Ya, kalau pengen menjadi istri yang terbaik, istri salihah, perhatikan kriteria yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Apa kriterianya? Yang pertama, allati tuti'u zaujaha idza amar. Istri yang baik itu, istri yang salihah itu adalah istri yang taat sama suaminya tatkala suaminya memerintahkan kepadanya. Ini kriteria yang pertama, ya, istri yang taat sama suami. Kriteria yang kedua, watasurruhu idza nadhar, yang menyenangkan suami tatkala suami memandangnya. Ya. Kriteria yang ketiga, wa tahfadhuhu fi nafsiha, dia menjaga kehormatan dirinya. Wa malihi, dan yang keempat, menjaga harta suami. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang kriteria istri salihah. Insyaallah semua akhwat yang di sini pengen menjadi istri yang salihah. Ya, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah. Tapi bagaimana kriteria istri yang salihah itu? Semua orang pengen punya istri yang salihah, pengen suaminya suami yang saleh. Apa kriteria istri yang salihah? Nah, dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan tentang kriteria istri yang salihah itu. Yang pertama, yaitu istri yang taat sama suami. Makanya para istri hendaknya taat kepada suami. Apabila suami memerintahkan kepadanya dan perintahnya tidak bertentangan dengan syariat, maka hendaknya bagi seorang istri untuk taat dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan ngeyel, bantah, apalagi mengeraskan suara terhadap suaminya.
Dulu putri atau istri Sa'id ibn al-Musayyib, seorang tabi'in yang mulia, istrinya mengatakan, kunna nukallimu azwajana, kami dahulu ketika berbicara dengan suami kami seperti kalian berbicara dengan pemimpin kalian. Maksudnya apa? Hati-hati kalau ngomong, nggak galak, nggak nantang, nggak mengangkat suaranya di hadapan di hadapan suaminya. Ini penting untuk diperhatikan. Taat kepada suami, tidak ngeyel, tidak ngebantah, tapi sami'na wa ata'na. Selama dengan catatan apa? Kalau perintah suami tersebut bukan maksiat. Dulu kalau tidak salah sudah pernah kita sampaikan bahwa perintah suami itu terbagi menjadi berapa, Bu? 3. Masih ingat nggak? 1, kalau perintah suami tersebut sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Nyuruh sholat, misalkan suami nyuruh istrinya sholat, wajib ditaati? Wajib. Nyuruh untuk memakai jilbab, wajib ditaati? Wajib. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Suami hanya menyampaikan, hanya memperkuat saja. Seandainya suami tidak memerintahkan saja, seorang istri wajib melaksanakan. Suaminya nggak memerintah saja sudah wajib, apalagi kalau suami memerintahkan. Itu jelas. Yang kedua, kalau perintah suami bertentangan dengan agama. Suami menyuruh misalkan copot jilbab, udah nggak usah jilbab-jilbaban, kayak teroris saja, misalkan. Boleh untuk ditaati? Nggak boleh. Nggak boleh ditaati. Suami menyuruh untuk misalkan apa ya, cukur alis misalkan, atau apa merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya terlihat apa? Cantik misalkan. Boleh ditaati apa tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Yang ketiga, tidak boleh karena ada hadis la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau suami memerintah tapi itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak boleh ditaati. Termasuk misalkan, mohon maaf, kalau misalkan minta berhubungan badan padahal kondisi haid, atau minta hubungan badan tapi lewat dubur, anal seks misalkan, maka itu tidak boleh ditaati, karena ketaatan kepada Allah lebih utama daripada ketaatan kepada siapapun. Yang ketiga, kalau perintah suami tersebut tidak ada perintahnya dan tidak ada larangannya. Dibilang sesuai dengan perintah Allah juga enggak, tapi bertentangan juga enggak. Enggak ada perintahnya tapi juga enggak ada larangannya. Contoh misalkan suami nyuruh istrinya bikinin kopi misalkan. Itu kan anjurannya juga enggak ada, perintah Allah juga enggak, tapi juga bukan perintah, bukan juga larangan. Apakah sesuatu yang maksiat? Enggak. Wajib ditaati apa tidak? Wajib. Masya Allah, semangatnya, Bu. Beneran ini wajib Nah, wajib ditaati karena itu bukan maksiat kepada Allah SWT. Jadi patokannya, selama itu bukan maksiat maka wajib ditaati. Dan hendaknya bagi para akhwat, para ummahat menyadari bahwasanya ketaatan dia kepada suami itu pahala, itu ibadah yang akan membukakan untuknya pintu surga. Sebagaimana dalam hadis, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabi asyiti.
Kalau seorang wanita itu sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, ya, taat sama suaminya, menjaga farjinya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga dari pintu mana yang kamu suka. Bahkan dalam sebuah hadis juga, Rasulullah pernah berpesan kepada seorang wanita, ya, unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Perhatikanlah bagaimana kamu memperlakukan suamimu, karena suamimu adalah surgamu atau neraka. Jadi suami kita itu adalah surga bagi kita para istri atau neraka bagi para istri. Maksudnya bagaimana? Kalau istri tersebut taat sama suaminya, membahagiakan suaminya, itu akan mengantarkannya menuju surga. Sebaliknya, kalau dia ngeyel, ya, ngelawan sama suaminya, maka itu akan menjadi pengantar menuju neraka. Ya, maka ini kriteria yang pertama. Istri yang salihah adalah istri yang taat kepada suami. Ya, jangan merasa, wah saya lebih hebat daripada suami. Apa sekarang namanya wanita independen? Nah ada ini istilah-istilah yang mengajarkan, ya, seorang istri agar apa? Ya, berani terhadap suami. Hati-hati ya. Kadang-kadang media sosial, kadang-kadang media ini justru mengajarkan apa? Melawan kepada suami. Ya, film-film kadang mengajarkan apa? Agar istri berani melawan suami. Ini nggak benar. Islam mengajarkan kepada kita agar, ya, para istri itu nurut kepada suami. Selama itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, kriteria yang kedua tadi apa? Menyenangkan suami tatkala dia memandangnya. Maksudnya, ya, dia menebar senyuman ramah ketika suaminya baru datang. Dia sambut dengan apa? Senyuman. Makanya ibu-ibu, ya, kalau suami baru pulang capek kerja, ya kan, sambut dengan apa? Senyuman. Ya, di luar sana kehidupan begitu keras, godaan begitu dahsyat, maka sambutlah suami dengan senyuman. Jangan kalah sama pelayan di warung, jangan kalah sama pelayan di restoran. Itu kalau ada pembeli datang, masya Allah, langsung disambut, ya, silahkan gitu, selamat datang, langsung kemudian ditawarin kan gitu, minta apa, kopi apa susu, ya. Begitu juga seorang istri ketika suami baru datang itu apa, ya capek gitu, ya sambutlah dengan apa, senyuman ramah, tawari, ya, mas mau apa, mau apa, ya, mau kopi apa susu, apa mau saya. Nah itu ditawar. Jangan kalah sama pemilik atau pelayan, restoran. Karena banyak suami itu nggak betah di rumah gara-gara apa? Istri tidak memperlakukannya dengan baik, terutama dalam sambutan. Ya, mendingan dia di warung disambut dengan baik daripada di rumah udah capek diomelin sama bosnya, pulang-pulang diomelin sama istrinya, ya, langsing alami, ya. Nah, baik. Yang kedua, makna membahagiakan suaminya tatkala suami melihatnya, yakni dia berdandan dan berhias untuk suaminya. Suami mau datang misalkan, atau malam hari, ya, hendaknya dia apa? Berdandan untuk suaminya, berhias, memakai baju yang terbaik, ya,
Dan nggak apa-apa pakai baju yang menggoda suami, nggak apa-apa, malah bagus. Ya, jangan kebalik. Ini banyak perempuan sekarang apa? Kebalik. Pakai baju yang menggodanya ketika pas di luar. Ya, pas di luar pakai pakaian-pakaian yang menggoda, terbuka auratnya, ya, memperlihatkan lekuk tubuhnya. Tapi begitu sama suaminya, dasteran aja, ya. Atau kadang-kadang masih, mohon maaf nih ya, masih bau bawang misalkan, bau dapur, ya, nggak ganti-ganti bajunya, ya, jangan. Ini banyak yang kebalik sekarang, ya. Dandannya kalau pas keluar, ini ada acara walimah dia dandan, ya, mau ada acara arisan reunian dandan, ya. Tapi begitu sama suaminya nggak dandan sama sekali. Ini kebalik. Berhiasnya seorang wanita itu adalah untuk suami, bukan suami orang. Ya, untuk apa dia berdandan di luar? Ya, berhias di luar, berdandan untuk laki-laki orang lain, padahal itu tidak halal baginya. Hanya menjadi fitnah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian berdandan, berhias, bersolek seperti wanita-wanita jahiliyah dahulu. Nah ini, ya. Jadi berdandannya seorang istri adalah untuk suaminya, dan itu menyenangkan suami, itu masuk di dalam hadis ini. Baik, kriteria yang ketiga, wa tahfadhuhu fi nafsiha, menjaga kehormatan dirinya. Ini penting, terutama pada zaman sekarang. Fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaib bima hafidhahullah. Kata Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa, wanita-wanita yang solehah itu adalah mereka yang taat beribadah, kemudian hafidhatul lil ghaib, menjaga kehormatan dirinya tatkala ditinggal oleh suaminya. Suaminya kerja, ya, jangan kemudian mentang-mentang suaminya nggak ada, akhirnya dia mengkhianati suaminya, chattingan sama pria yang lain. Sekarang gampang, zaman sekarang fitnah sangat besar, ya. Suaminya udah capek, banting tulang sampai tulangnya remuk semuanya, dia malah chattingan sama pria yang lain. Bahwa sekarang fitnah sangat besar. Bahkan ini terjadi kadang yang sudah ngaji sekalipun. Beberapa kadang, ya, curhat kepada kita, ya, padahal sudah ngaji, ya, bagaimana terfitnah dengan wanita yang lain, terfitnah dengan pria yang lain, bahkan sampai terjerumus kepada perzinaan padahal udah ngaji. Oleh karenanya kita tidak boleh merasa aman, tidak boleh merasa aman, karena fitnah itu sangat besar, terutama zaman sekarang ini dengan adanya media sosial. Kita dimudahkan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus menjaga diri kita, hati-hati dari fitnah terhadap lawan jenis. Nabi bersabda, "Ma taraktu fitnatan adharra ala ummati min fitnatin nisa'i ala rijal." Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Ya, maka hendaknya bagi para wanita bertakwa kepada Allah SWT. Ya, jangan mengkhianati pernikahan. Ya, jangan mengkhianati, ya, suami. Sebagaimana suami juga jangan mengkhianati apa? Istri. Karena jika sudah terjadi pengkhianatan dalam rumah tangga, akan dicabut keberkahan dalam rumah tangga. Dahulu para ulama mengatakan ada 3 hal. Jika 3 hal ini terjadi pada rumah tangga, maka akan dicabut keberkahan dari rumah tangga. 1, perzinahan. 2, pengkhianatan. 3, pemborosan. Kalau 3 hal ini terjadi pada rumah tangga, maka yang terjadi adalah kehancuran, karena akan dicabut keberkahan dari rumah tangga tersebut.
Ya, maka hendaknya bagi kita semuanya, baik suami maupun istri, bertakwa kepada Allah, selalu merasa diawasi sama Allah SWT. Dan hendaknya bagi kita untuk waspada dari fitnah lawan jenis. Ya, walaupun udah nikah, jangan pernah merasa aman, karena fitnah sekarang sangat dahsyat sekali. Jangan tertipu dengan kata-kata yang manis, ya, dari pria yang lain, dari laki-laki yang lain, dari wanita yang lain, ya, karena pada dasarnya itu adalah jerat-jerat setan. Ingat, salah satu proyek setan adalah menghancurkan rumah tangga. Itu adalah proyek utama setan. Dia ingin menghancurkan rumah tangga. Kalau sudah terjadi perzinahan, pengkhianatan, ya, itu rentan kehancuran rumah tangga. Ya, bahkan bisa berujung kepada perpisahan dan perceraian. Dan fakta membuktikan hal itu. Betapa banyak perselingkuhan terjadi, akhirnya apa? Buyar rumah tangganya. Buyar rumah tangga. Maka hendaknya bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pondasi yang lebih kuat untuk menjaga rumah tangga kita daripada pondasi iman dan takwa, merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ya, kriteria istri yang solehah adalah menjaga harta suami. Maksudnya bagaimana? Dia pintar mengelola keuangan suami. Kan suami biasanya apa? Dia kerja buat uang, kemudian untuk urusan belanja, untuk urusan anak dan sebagainya, biasanya menyerahkan kepada istri. Maka seorang istri harus pandai-pandai untuk mengatur. Ya, belilah, belanjalah sesuai kebutuhan. Jangan belanja sesuai keinginan. Kalau keinginan, pengennya semuanya dibeli. Ya, masuk IKEA, pengennya semuanya diborong. Pengennya, ya. Tapi butuh apa enggak kita? Kayak orang puasa. Kalau orang puasa itu, Masya Allah, menjelang berbuka, lihat jajan apapun, pengennya apa? Dibeli semuanya. Padahal belum tentu bisa dimakan semuanya, karena perut kita terbatas. Ya, jadi jangan rakus dan belanja sesuai kebutuhan, jangan boros, tapi juga jangan pelit. Akhirnya pokoknya dikasih, ya, nasi sama kecap terus. Ya jangan juga dengan alasan penghematan. Ya, kaidahnya tadi pertengahan. Jangan berlebihan, tapi juga jangan pelit. Itu kaidah dalam ekonomi. Disebutkan di dalam Al-Quran tentang sifat ibadur rahman. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang beriman itu apabila belanja, mereka tidak berlebihan, tapi juga tidak pelit. Tengah-tengah. Masya Allah ya, Islam itu ya. Sampai masalah belanja saja diatur. Jangan boros, tapi juga jangan pelit. Sedang-sedang saja. Ya, karena harta kita itu adalah amanat. Harta itu adalah titipan dari Allah SWT. Ingat, harta kita akan ditanya oleh Allah SWT. Dari mana kita mendapatkannya dan untuk apa kita membelanjakannya. Kita pakai apa ini? Ya, mohon maaf, kadang ada sebagian, terutama ibu-ibu ya, kadang-kadang beli belanja barang-barang mewah, branded, apa tas ini harganya ratusan juta, bahkan ada yang sampai miliaran, hanya sekedar untuk pajangan, hanya sekedar untuk koleksi. Nggak boleh. Ya, semuanya akan dihisab oleh Allah SWT. Kadang baju juga demikian, ya, terlalu mahal harganya, terus hanya dipakai setahun cuma sekali. Ya, jadi belanjalah sesuai apa? Kebutuhan. Ini penting karena harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya bagi kita untuk membelanjakannya sesuai kebutuhan, ya. Kalaupun ada sisa dipakai untuk pahala.
Makanya dulu istri-istri Nabi, diantaranya misalkan Zainab, itu pintar. Dia punya sampingan. Selain melayani Nabi Muhammad SAW, dia kadang punya apa? Sampingan, kerjaan. Kadang jahit, kadang menyamak kulit. Nanti hasilnya dia pakai untuk sedekah. Masya Allah. Makanya dia disebut dengan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Kenapa? Karena ya dia peduli sama orang-orang fakir, miskin. Uangnya dari dia ada sampingan tadi. Nah, tidak mengapa seorang istri misalkan punya sampingan yang tidak melalaikannya dari kewajibannya kepada suami, kemudian dipakai untuk apa? Berbuat baik. Bahkan kalau ada uang sisa belanja, lalu sisa uang belanja tersebut dia pakai untuk sedekah, dia infakkan kepada para fakir miskin, atau untuk dakwah anak-anak yatim dan lain sebagainya, maka itu akan menjadi pahalanya dan pahala suaminya. Suaminya juga dapat pahala. Ya, itu kalau duitnya suami itu terus ada sisa, ya, karena pinternya istri dalam mengelola keuangan. Itu kalau kemudian dipakai untuk sedekah misalkan, itu suami juga dapat pahala. Masya Allah. Ada berapa berarti tadi kriterianya? Ada 4. Ya, mudah-mudahan para akhwat yang hadir, demikian juga akhwat yang lain bisa menerapkannya sehingga menjadi istri-istri yang salihah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu ma'asyiral muslimin wal muslimat yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nggak tahu Ramadan ada masih ada kajian apa enggak Ramadan? Apa libur? Ada. Masih ada? Oh, masih ada. Tapi lapar-lapar puasa-puasa kajian kuat nggak nih? Kuat ya. Baik. Kuat, nanti lemes, ngantuk nanti. Baik, sebelum kita tutup seperti biasa ada ujian nasionalnya. Baik, pertanyaan pertama. Tadi kita sampaikan Ya. ada 3 hal. Jika 3 hal ini terjadi dalam rumah tangga, maka akan dicabut keberkahannya. Banyak Ustaz, banyak banget nih. Siapa yang bisa? Bismillah, izin menjawab. Ya. Perzinahan, kebohongan, dan pemborosan. Usahakan yang belum pernah jawab ya. Oh, enggak Ustaz. Ini kayaknya suaranya sudah familiar ya. Iya Ustaz, selalu dia. Ya, ada nih Ustaz nih baru nih. Tapi tadi sudah terjawab tadi. Iya, udah ya Ustaz ya. Sudah cukup. Jadi yang lainnya. Ya. Berikutnya. Iya. Pertanyaan yang kedua, tadi kita sampaikan juga nama-nama yang terbaik, urutannya bagaimana? Nama-nama yang terbaik urutannya. Boleh? Silakan. Itu ditulis apa? Nama yang apa tadi? Nama-nama Nabi sesuai. Nama Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nama-nama yang terbaik itu nama-nama yang berasal dari nama-nama sahabat. Nama-nama yang kedua, nama-nama dari nama Nabi, dan nama-nama yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Masya Allah, ini dari bawah ke atas. Ini dibalik ini urutannya. Balik. Apa? Iya. Kebalik ya Ustaz. Iya. Apa? Nggak apa-apa Ustaz. Khairan Ustaz. Ya. Baik. Berikutnya yang ketiga. Ya, pertanyaan yang ketiga. Tadi kita sampaikan kriteria istri yang salihah. Ya, ada yang mau jawab? Oh iya, ada nih, ada Ustaz. Nah,
taat kepada suami, menyenangkan suami tatkala suami memandangnya, terus menjaga harta suami, menjaga kehormatan suami. Ustaz. Ya, ahsan. Betul. Baik, satu lagi. 4 ya? Satu lagi, ya. Ya, 4 kan berarti sekarang? Ya, 4 Ustaz. Nah, terakhir. Baik. Tadi kita sampaikan salah satu kriteria istri yang salehah adalah menyenangkan suami tatkala suami memandangnya. Apa yang dimaksud dengan menyenangkan suami tatkala suami memandang? Tadi kita sebutkan 2 makna. Iya. Tidak ada Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, salam. Menyambut dengan senyuman, dia berdandan cantik untuk suaminya. Masya Allah. Berarti menyambut, kalau suami datang disambut dengan Senyuman. senyuman. Cilukba gitu ya. Terus yang kedua, Berdandan, berias berhias, berdandan untuk suaminya, bukan untuk suami orang lain. orang. Nah, baik. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.